Shalom, selamat malam, selamat bertemu kembali saudara kekasih di dalam rangkaian ibadah penantian Roh Kudus. Biarlah pada malam hari ini kita boleh datang dengan sukacita di hadapan Tuhan, dengan penuh kasih, dengan penuh harap akan lawatan kuasa Roh-Nya yang kudus. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita siapkan seluruh hidup kita dengan mengundang kuasa Roh Kudus melawat kepenuhan di dalam hidup kita. Kita angkat pujian Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang hidup, Bapa yang agung, Bapa yang mulia, Bapa yang telah memberikan kami kesempatan yang baik pada malam hari ini ya Tuhan, untuk boleh bersekutu di dalam hadirat-Mu melalui ibadah kami. Bapa, kami bermohon Tuhan, lawatan-Mu menjamah dan menolong kami semua Bapa yang boleh Engkau perkumpulkan di dalam ibadah ini, supaya kami boleh merasakan hadirat-Mu dan di dalam seluruh peribadatan kami Bapa,
kuasa Roh-Mu bekerja, membangkitkan iman percaya kami, membangkitkan kami Bapa menjadi Bapa penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan-Mu. Kami letakkan seluruh hidup, hati, pikiran kami ya Tuhan, supaya bukan dengan kekuatan kami, tapi kuasa Roh-Mu yang menolong kami semuanya, dari awal hingga di akhirnya ya Tuhan. Kami rindu peribadatan kami ini boleh menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa yang hidup di dalam ibadah penantian Roh Kudus ini ya Tuhan. Kami rindu Bapa pertolongan-Mu boleh melawat pikiran kami, melawat hati kami, melawat ruangan ibadah kami, melawat daerah tempat kami beribadah, sehingga semua mendapat terang dari surga dan segala kuasa kegelapan dihancurkan. Biarlah ya Bapa kuasa Roh-Mu juga yang menolong kami semua yang Tuhan perkenankan di dalam pelayanan-Mu ini, supaya bukan dengan kekuatan kami Bapa, tapi dalam pertolongan Roh-Mu yang kudus, hamba-hamba-Mu yang bermain musik menerima urapan-Mu, hamba-Mu yang memimpin pujian Bapa menerima urapan-Mu, sehingga Bapa semuanya boleh Bapa berjalan dengan baik sampai kesudahannya. Kuasa Roh-Mu melingkupi Bapa, sehingga semua apa yang kami persembahkan di hadapan-Mu berkenan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami rindu ya Bapa melalui ibadah kami ini, orang-orang yang mendengarkan kami beribadah ya Tuhan boleh Bapa merasakan hadirat-Mu. Tetangga-tetangga kami yang mendengarkan kami beribadah boleh melihat kuasa-Mu terpancar dari tempat kami beribadah, sehingga Tuhan nama-Mu ditinggikan, diagungkan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah saudara kekasih, kita sudah meletakkan seluruh hidup kita di dalam kuasa Roh Kudus, di dalam altarnya yang kudus. Maka pada saat ini mari kita naikkan kembali pujian kita, Roh Kudus hadir di sini. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah
di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya. Bila Roh Kudus telah hadir tengah-tengah kita, maka tiada lagi kesukaran, tiada lagi kebimbangan, tiada lagi keraguan. Biarlah kita boleh senantiasa memohon kepada Tuhan supaya di sepanjang hidup kita Roh Kudus yang memegang tangan kita senantiasa. Kita angkat pujian, Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah
Itulah nama Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Terlebih di dalam perjalanan kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan segala kegelapan dan kesukaran, Roh Kudus memberikan kepastian bahwa bersama Dia kita akan mampu melewatinya. Saudara kekasih, sebentar kita akan mendengarkan perkataan firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Nya. Biarlah kiranya di dalam pemberitaan firman ini kuasa Roh tetap bekerja, sehingga firman itu boleh berbuah di dalam kehidupan kita dan menjadi terang bagi setiap langkah-langkah kita. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh membedakan mana suara dari dunia, mana suara dari Roh Kudus. Maka biarlah kita datang mengundang dan memohon kedatangan Roh Kudus dengan pujian. Datang Roh Kudus, ku doa. Haleluya. Datang Roh Kudus, ku doa. Roh yang manis dan lembut, datang dengan kuasa-Mu, menurut kehendak-Mu. Datang Roh Kudus, ku doa. Roh yang manis dan lembut, datang dengan kuat kuasa-Mu, menurut kehendak-Mu. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua tak berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua tak berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Benar Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, kami boleh diperbaharui dari seluruh
kehidupan kami, dari seluruh cara-cara berbicara kami, dari seluruh karakter kami ya Bapa. Maka biarlah ya Tuhan, di dalam seluruh permohonan kami pada saat hari ini, curahkanlah kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus untuk memperbaharui Bapa seluruh kehidupan kami, supaya menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Terlebih ya Tuhan, di dalam sebentar kami akan mendengarkan perkataan-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau melingkupi kami senantiasa, melawat hati isi pikiran kami semuanya, melawat ruangan kami beribadah ya Tuhan, sehingga segala kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu Bapa jalannya firman-Mu diperkatakan, semua dihalaukan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ya Tuhan, firman-Mu boleh berkarya di hidup kami, di hidup tetangga-tetangga kami, di hidup sanak famili kami, di hidup seluruh jemaat-Mu di GBI Sekolah Dewa. Terlebih ya Tuhan, dalam kehidupan umat-Mu yang merindukan hadirat-Mu. Kami serahkan hamba-Mu Bapa yang telah Kau persiapkan menjadi saluran berkat-Mu pada malam hari ini bagi kami. Urapan dari surga kami percaya sudah Engkau curahkan dalam penghidupannya, sehingga seluruh perkataan yang akan disampaikan adalah Bapa, perkataan yang telah Engkau nyatakan dalam penghidupannya. Terpujilah nama-Mu Allah yang hidup, berbicaralah ya Bapa kepada kami telah siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan saudaraku, kalau pada malam hari ini kita boleh bertemu kembali lewat ibadah penantian Roh Kudus. Selama 10 hari ini kita bersama-sama sehati sepikir untuk menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus yang akan memperlengkapi kita semua. Terima kasih kepada Tuhan atas kesempatan ini. Mari saudaraku, kita belajar bersama-sama lewat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai dan akan diam di dalam kamu. Amin. Puji Tuhan saudaraku, inilah firman Tuhan yang mengajar kepada kita pada saat ini. Tema firman Tuhan buat kita adalah Dia adalah penolong. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua orang yang percaya kepadanya, Dia berkata bahwa Dia akan mengutus Roh penolong bagi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus adalah benar-benar penolong, seorang pribadi yang sangat kita butuhkan, yang sungguh dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu saudaraku, bagaimana Roh Kudus menolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita belajar bersama-sama. Sungguh saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sangat banyak yang dapat diperbuat oleh Roh Kudus untuk boleh menolong setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara kekasih, tadi sudah kita baca bagaimana firman-Nya di dalam ayat yang ke-16 itu saudaraku. Dikatakan supaya Ia menyertai kita selama-lamanya, yaitu setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap orang yang mengambil keputusan percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Roh Kudus akan berdiam di dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan saudaraku, menyertai kita sampai selama-lamanya. Luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat saudaraku, pengajaran firman Tuhan buat kita pada malam hari ini tentang Roh Kudus. 3 di antaranya adalah, yang pertama, Roh Kudus adalah pribadi ilahi
yang berdiam di dalam kita sampai selama-lamanya. Saudaraku, Roh Kudus diberikan kepada kita karena Allah sungguh sangat tahu, saudaraku, bahwa kita semua sangat membutuhkannya. Tanpa kuasa yang daripadanya, tidak ada yang dapat kita lakukan untuk boleh melakukan setiap kehendak Allah Bapa. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bila hidup kita sudah diperkenankan oleh Allah Bapa untuk menerima kuasa Roh Kudus itu, maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berarti kita diperkenankan untuk mendapatkan kuasanya, untuk mendapatkan karunia-Nya, untuk mendapatkan urapannya, dan mendapatkan buah-buahnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sana ada proses demi proses yang harus kita lalui untuk boleh ditempati atau dikatakan berdaulat Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Ada suatu proses yang harus kita lewati, yaitu hidup sungguh-sungguh untuk berkenan kepadanya, dan kita relakan hati kita ini, hidup kita ini menjadi bait Roh-Nya yang kudus. Oleh sebab itu, saudaraku, ketika kita sudah diperkenankan, maka akan dikaruniakan kepada kehidupan kita suatu kuasa yang berbeda daripada kuasa yang ada di dalam dunia. Dengan ada kuasa itu, saudaraku, maka dianugerahkan kepada kita karunia-Nya. Dan ketika karunia itu hadir, saudaraku, diperkenankan kita untuk mendapatkan urapan itu. Urapan itu boleh bekerja dan menghasilkan buah-buah yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Jadi saudaraku, tidak ada ujuk-ujuk kita langsung menerima buahnya. Hidup kita harus diproses hari lepas hari seturut dengan kehendak Allah Bapa. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi kita katakan semua itu adalah satu kesatuan. Mulai dari kuasa yang dihadirkan, kepada karunia-Nya, kepada urapannya, sehingga kita menjadi orang Kristen yang benar-benar berkenan kepada Allah, dan kita beroleh buah-buah lewat kehidupan kita, saudaraku. Terlihatlah buah yang dapat dinikmati oleh setiap orang di mana kita boleh berada. Buah itu boleh menyenangkan orang-orang di sekeliling kita, terutama untuk menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam keilahian Allah Bapa, kita diperkenankan, dilayakkan untuk menerima janjinya. Seperti yang telah kita baca tadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Dia Bapa yang sangat mengasihi kita, memberikan kepada kita seorang penolong yang lain. Supaya apa, saudaraku? Supaya Ia menyertai kita selama-lamanya. Sungguh sangat indah janji Bapa. Oleh sebab itu, saudaraku, janjinya akan memberikan roh kebenaran kepada kita yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Suatu pribadi, yaitu Roh Kudus, yang dapat mengambil alih seluruh kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku, bagaimana caranya? Saudara kekasih, harus tertanam di dalam kebenaran, yaitu firman Allah, firman yang datang dari kerajaan surga, yang Tuhan perkenankan melawat kita umatnya. Jadi saudaraku, kalau kita sudah tertanam di dalam kebenaran, maka roh Tuhan ada pada kita, dan oleh kuasa itu, saudaraku, kepada kita akan berkuasa mengambil alih seluruh hidup kita di dalam segala perkara. Tidak ada lagi kuasa yang lain
yang sanggup menguasai kehidupan kita. Sebab pribadi yang sangat sempurna, Rohnya Allah sendiri, boleh saudaraku mengambil alih kehidupan kita. Dan oleh kuasa keberadaannya, senantiasa seperti yang sudah dikatakan oleh Allah tadi, berdaulat sampai selama-lamanya. Roh Kudus itulah yang memberikan kepada kita hikmat dan pengertian. Roh Kudus itulah yang memberikan kepada kita roh nasihat dan keperkasaan dan pengenalan akan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa ini diberikan oleh Allah kepada kita, saudaraku? Sebab Dia mengetahui tubuh kita yang lemah, jiwa kita yang tidak sempurna, kehidupan yang benar-benar membutuhkan penolong. Maka Dialah yang diberikan oleh Tuhan sebagai penolong yang sempurna, mengambil alih seluruh kehidupan kita. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, Roh Kudus adalah pengajar dan yang selalu mengingatkan kita akan janji-janji Allah. Kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Allah Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Haleluya. Saudaraku, ada banyak hal yang belum dapat kita ketahui. Ada banyak hal yang belum dapat kita lakukan. Ada banyak hal yang belum dapat kita pahami. Itulah sebabnya kita harus diajar oleh firman Tuhan. Kalau kita belum mengerti, kalau kita belum memahami, maka tugas kita yang paling utama harus mau belajar dari firman Tuhan. Sebab firman itu adalah Allah sendiri yang datang melawat kepada kita umatnya. Apa yang Dia kehendaki. Ketika kita tunduk dan taat kepada apa yang Dia kehendaki, maka saudaraku, Roh Kudus yang sudah diletakkan, yang sudah diperkenankan oleh Allah ada di hidup kita, Dialah yang senantiasa bekerja. Dialah yang senantiasa mengambil alih pola pikir kita, bagaimana kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belum dapat melakukan apa yang menjadi kehendaknya, di dalam pimpinannya, saudaraku, Roh Kudus itu akan bekerja. Di mana dikatakan tadi, saudaraku, Dia adalah pengajar dan yang selalu mengingatkan kita. Oleh sebab itu, saudaraku, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, kepada kita diberikan kuasa untuk mengingat setiap pengajaran firman Tuhan. Dan juga, saudaraku, walaupun kita sudah mengerti, sudah mendengar, sudah menerima pengajaran Tuhan, sering kita lupa, saudaraku. Itulah sebabnya guru kita yang penuh kuasa itu selalu datang tepat waktu untuk mengajar kepada kita, sehingga kita terhibur, kita dikuatkan, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anaknya yang sejati. Oleh sebab itu, saudaraku, mari tetap kita rindu-rindukan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada kita tadi, saudaraku. Dialah penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia yang mengajar, yang memberikan kepada kita kuasa agar kita, saudaraku, boleh berbeda dari setiap orang-orang yang tidak menerima kuasa itu,
yang tidak menerima Roh Kudus itu. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku, Roh Kudus adalah meterai keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, firman-Nya di dalam Efesus 1 ayat 14, demikian firman Tuhan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Oleh sebab itu, saudaraku, kita wajib merindu-rindukan, menghauskan, ya, kita harus selalu haus dan lapar akan kuasa Roh Kudus, sebab dialah pribadi yang sempurna, pribadi yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang tidak kita mengerti. Sebab firman Tuhan, saudaraku, dikatakan di dalam Roma 8 ayat 9b, berkata demikian: jika seorang tidak memiliki Roh Kristus, yaitu Roh Kudus, dia bukan milik Kristus. Amin. Saudaraku, sia-sialah kepercayaan kita kalau kita berkata, aku orang Kristen, aku orang yang percaya kepada Yesus, tetapi ketika kita tidak memiliki Roh Kudus, atau Roh Kudus itu ada di hidup kita, tetapi tidak pernah kita pedulikan, tidak mau turut kepadanya, maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia tidak pernah memaksakan kehendaknya bagi kita, tetapi dia tahu apa yang terbaik bagi saya dan saudara. Dia tahu kalau hari ini kita akan berbeban berat, maka diberikan kepada kita kekuatan, asal saudaraku kita lebih dahulu mendahulukan dia, berdialog dengan dia, bercengkerama. Tolong aku Roh Kudus, urapi aku Roh Kudus, penuhkan aku, baptiskan aku Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan yang mengingatkan kita lewat firman Tuhan ini, menjadi ingat-ingatan bagi kita. Roh Kudus yang sudah diletakkan, diperkenankan Allah di hidup kita, kita tidak boleh lupakan. Sebab dikatakan, kalau kita lupa, maka dia tidak akan, saudaraku, berkenan lagi berkuasa di hidup kita. Oleh sebab itu, semua kita wajib hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, agar hidup yang kita hidupi berkenan kepadanya. Saudara kekasih, janjinya tergenapi di hidup kita apabila kita hidup berkenan kepadanya. Kita baca ayat yang terakhir, Yesaya 36 ayat 27, demikian firman Tuhan. Rohku akan kuberikan berdiam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, Allah kita sungguh sempurna, sangat baik memberikan seorang pribadi penolong di dalam kehidupan kita. Inilah saudaraku yang menjadi pergumulan setiap orang yang percaya, agar boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupannya, supaya kita semua diperkenankan menuruti kehendaknya. Harus ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saudaraku, inilah yang menjadi keuntungan kita sebagai orang yang percaya. Kita pasti bisa, saudaraku, kita pasti sanggup melakukan kehendaknya, asal kita tetap dapat bertahan di dalam kebenarannya, sebab dia adalah penolong yang sejati bagi kita. Mari saudaraku, kita bersama-sama memohon kehadapan Allah Bapa di dalam sorga, agar Roh Kudus yang dijanjikannya berkuasa hari lepas hari di dalam kehidupan kita.
Saudara kekasih, diberkatilah kita yang mengandalkan namanya. Biarlah kita menyembah Dia dengan pujian, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanmu, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Haleluya. Segala puji dan syukur bagimu Bapa di sorga atas kemurahan-Mu yang telah hadir di dalam peribadatan kami, sehingga pada malam hari ini kami berbahagia mendapat pengajaran yang daripada-Mu, agar oleh kuasa-Mu yang memberikan Roh-Mu yang kudus di dalam hidup kami boleh Bapa menjadi pelaku-pelaku apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Layakkan hidup kami semua menjadi bait Roh-Mu yang kudus, agar oleh kuasa-Mu hidup yang kami hidupi menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Seluruhnya kami sidang jemaat-Mu merendahkan diri di hadapan-Mu pada saat ini Tuhan. Kami datang di dalam nama Yesus, menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu, agar kehendak-Mu lah yang boleh jadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Engkau datang bagi kami. Demikianlah di hari-hari berikutnya, di dalam doa penantian kami 10 hari ini, bahkan sampai selama-lamanya ya Tuhan. Engkau perkenankan kami boleh beribadah, berkumpul bersama di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus, sehingga di dalam setiap kami berkumpul bersama, kami boleh rasakan Engkau hadir bagi kami, dan oleh kuasa-Mu ibadah yang kami lakukan menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Berkatilah kami seluruh sidang jemaat-Mu, dari yang termuda sampai yang tertua, baik pria baik wanita, terlebih lagi hamba-hamba-Mu yang Engkau perkenankan ambil bagian di dalam seluruh jalannya ibadah kami hari lepas hari ya Tuhan. Biarlah Tuhan hadir memberkati seluruh ibadah kami, sehingga oleh seturut dengan kehendak-Mu ibadah yang kami lakukan menjadi ibadah kesukaan bagi-Mu, karena Roh-Mu yang kudus yang memimpin dan memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Rencana-rencana dari program gereja kami serahkan kepada Tuhan. Apa yang akan kami lakukan, kami serahkan kepadamu, agar seturut dengan kehendak-Mu. Kami tidak melangkah sendiri, tetapi Roh Kudus
berkuasa, memberitahukan apa yang harus kami lakukan. Diberkatilah ya Tuhan pelayanan sepanjang bulan Juni ini, sehingga oleh kuasa-Mu kami tetap bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa kepada Tuhan, membawa seluruh sidang jemaat-Mu yang mengalami kelemahan di dalam tubuh jasmani. Tuhan, lawatlah mereka semua, berilah mereka kelegaan, berkatilah seluruhnya Tuhan, apa yang mereka boleh terima lewat pemberian-Mu, obat yang mereka konsumsi menjadi, oh Tuhan Yesus, kesembuhan di dalam tubuh mereka. Oleh kuasa di dalam nama Yesus, mereka mendapat pembaharuan, menerima tubuh yang baru, tubuh yang sehat, pemberian Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Hamba-hamba-Mu ya Bapa, kami letakkan di dalam tangan pengasihan Tuhan, agar Roh-Mu berkuasa untuk menolong dan mempersiapkan seluruh hamba-hamba-Mu di dalam mempersiapkan apa yang Tuhan kehendaki, terutama firman kebenaran yang akan melawat seluruh sidang jemaat-Mu. Roh-Mu yang kuduslah yang memberitahukan kepada kami. Pakai kami semua Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami bawa kepada Tuhan bangsa dan negara kami, dari Sabang sampai Merauke. Biarlah mendapat terang yang daripada-Mu Tuhan, sehingga semua musuh kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dihancurkan. Haleluya. Kami bawa pemerintahan bangsa kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah mendapat pertolongan yang daripada-Mu Tuhan, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas kewajiban mereka untuk membangun bangsa kami di dalam kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur kepadamu kalau bangsa kami boleh diluputkan sampai saat ini, boleh mendapat kelegaan dari sakit penyakit COVID-19. Tetaplah kiranya terang-Mu Bapa boleh berkuasa di dalam bangsa dan negara kami, sehingga kami terlindung dari seluruh sakit penyakit, dari seluruh bencana-bencana alam yang mengintip. Engkaulah keluputan kami, jadilah kepada kami seperti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Inilah doa kami, sungguh jauh dari sempurna. Berkenanlah Tuhan menyempurnakan seturut dengan kehendak-Mu, sebab kami berdoa dan berharap hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan di dalam nama yang penuh kuasa itu, di dalam nama Yesus Kristus, kami akan mengakhiri ibadah kami dengan menyapa-Mu dengan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita.